Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ya. Ada yang panas? Ya. Enggak, sehat semua ya? Ya. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Enggak ada yang lupa? Sudah. Tidak ada? Tidak? Sarapan apa hari ini? Nasi goreng. Nasi ayam. Nasi dan ayam. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa agar diberi lancaran dan apa yang kita lakukan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi diri kita. Doa pimpin karena ini ada laki-lakinya. Pimpin siapa yang mau berdoa? Silakan. Udah ada yang kenal sama teman-temannya? Belum. Sama Bapak? Belum. Karena di sini kelompoknya kita berlapan dan Bapak sebagai ketua kelompok, jadi Bapak yang memulai perkenalan. Perkenalkan, nama Bapak Pandu Jaya. Bapak berasal dari Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Bapak hobinya berolahraga dan bermain futsal, sepak bola. Cita-cita Bapak jadi guru BK, ya kan? Kita mulai perkenalannya untuk teman-teman sekalian dari mana? Kanan atau kiri? Kanan? Kanan. Silakan dari sini. Ya, dari sini. Perkenalkan, nama saya Nabila. Biasa panggil Bagi saya Baginya penyanyi. Suaranya agak dibesarkan ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Zazia Kauti. Biasanya dipanggil Dia. Hobi saya olahraga olahraga. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ghazali. Bisa dipanggil Ghazali. Hobi saya bermain futsal. Bisa sama kayak Bapak tadi ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizka. Dipanggil Kawan. Hobi saya bermain. Perkenalkan, nama saya Asmi Rahmat Gracia. Bisa dipanggil Tepan, bisa dipanggil saya berasal dari Palembang. Hobi saya dansa. Hobinya dancer. Kalau cita-cita aku jadi polisi. Oh, jadi cita-citanya polisi militer. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Reza Fahri, biasa dipanggil Reza, bisa dipanggil Reza, hobinya main bola. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, bisa dipanggil Irfan. Saya berasal dari Palembang dan hobi saya dari raket otomotif. Hobinya bermain badminton depan. Tahu nggak nama kawan-kawannya tadi? Dan Tahu. Jawa. Ini namanya siapa? Oli. Namanya siapa? Nama yang itu, yang ujung siapa? Siapa? Hobinya apa? Main HP. Ini hobinya yang ujung apa? Des. Hobinya Den. Namanya? Bila. Namanya Sakira. Ini namanya siapa? Sekian panggil? Iya. Jadi teman-teman sudah tahu kan nama temannya masing-masing kan? Jadi siap nggak untuk kegiatan hari ini? Ya. Tahu nggak kegiatan kita hari ini apa? Tahu. Jadi kegiatan kita hari ini konseling kelompok. Tahu nggak konseling kelompok apa? Layanan dalam kelompok untuk memecahkan satu permasalahan antar kelompok. Ya, layanan dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan permasalahan anggota kelompok. Lain, Sudah tahu Pak. diskusi dalam kelompok. Adanya pemecahan masalah. Adanya pemecahan masalah. Belajar dalam satu kelompok. Belajar dalam bentuk kelompok. Seperti Seperti kerja kelompok. Benar semua.
Jadi Bapak terangkan ya, konseling kelompok itu layanan dalam bimbingan dan bimbingan konseling, bukan bimbingan kelompok ya, bimbingan dan konseling untuk pemecahan suatu masalah dari anggota ini. Tahu nggak dalam konseling kelompok itu ada asasnya? Asas apa yang kalian tahu? Di tengah. Asas keterbukaan. Asas kerahasiaan. Ayo nah, ini dulu. Norma apa? Ya. Asas kenormatan. Ada yang cuma 3 ya? Satu lagi? Asas kesukarela. Tahu nggak apa itu asas keterbukaan? Ayo, ingat. Bisa terbuka. Berani cerita atau ngomong. Mengenal sama lain. Tidak menutupi. Ada lain? Asas keterbukaan itu kita harus terbuka dalam bercerita, nggak usah takut dalam bercerita, tahu kan? Terus asas kesukarelaan, tahu nggak? Tidak terpaksa, sama tidak terpaksa. Coba. Jadi asas kesukarelaan itu kita datang ke sini sukarela karena diri sendiri, tidak dipaksa-paksa atau diancam. Ada nggak yang terpaksa? Ada nggak yang diancam di sini? Tidak kan? Terus asas apa lagi tadi? Kerahasiaan. Apa asas kerahasiaan? Tidak membicarakan orang lain. Tidak membicarakan pada orang lain. Tidak menceritakan orang lain. Pusat pembicaraan. Apa pan? Idaman. Ini dulu, tak apa-apa mungkin. Yang penting bukan ngomong. Kawan. Asas kerahasiaan. Apa? Ada lain yang tahu asas kerahasiaan? Bukan lagi mikir nih. Tahu kan? Asas kerahasiaan itu di mana pembicaraan yang berhubungan sensitif ditutup, tidak boleh dibicarakan keluar. Cukup kita berlapan ini yang tahu. Paham kan? Paham. Terus ada asas apa lagi tadi? Penormatifan. Apa itu penormatifan? Bicara kasar. Sopan dan santun, berperilaku baik. Benar. Penormatifan itu tidak berkata kasar, tidak mencuri kawan yang memiliki pendapat tidak boleh dihina. Paham kan? Ada 4 kan? Masih ingat kan? Serius? Bapak tes dulu. Nggak boleh lah, Bapak yang buka. Jangan Bapak yang itu kan? Asas kerahasiaan. Depan asas kerahasiaan apa Wan? Tidak berbagi cerita sama orang lain. Tidak berbagi cerita sama orang lain. Asas keterbukaan. Berbagi cerita oleh teman. Apa lagi? Apa semua kan? Sudah siap kan untuk kegiatan kan? Siap. Jadi yang di sini merasa dipaksa ada? Tidak kan? Dan juga untuk melakukan kegiatan ini kita harus memiliki komitmen. Apa yang kita bicarakan nanti tidak boleh dibicarakan kepada orang lain.
Semuanya siap untuk melakukan kegiatan? Siap. Siap. Jadi kita telah mendapatkan satu topik pembicaraan tentang bagaimana permasalahan yang ada pada diri kita sendiri. Apa itu? Tahu? Belum? Belum tahu kan? Bagaimana kita sering terlambat ke sekolah? Tahu kan terlambat kan? Di sini semuanya pernah nggak terlambat? Pernah. Tolong untuk teman-teman bisa menceritakannya sedikit saja. Sejak teman-teman menceritakan sedikit saja. Dari mana? Dari ujung. Boleh. Apa cerita sedikit tentang kenapa sih telat? Kalau telat, Soalnya agak bisa kan? kalau aku telat, aku berangkat kan jam 5:30. Nganter Ayu dulu ke sekolah. Ya, baru nganter aku. Berarti temannya tadi telat gara-gara karena ngantar ayunya dulu, baru dia yang ngantar. Lanjut, Eza. Dapat setelah sekolah itu pada dari malaman. Terus Oh, jadinya main HP dan begadang. Belajarnya kemalaman. Kan kamu apa? rumah saya itu jauh Pak, jadi susah datang ke sekolah. Susah sekolah Pak. Karena rumah jauh. Lanjut. Aku sekarang agak lalai Pak, kayak kalau bangun sih langsung aja telepon HP dulu, jadinya agak telat. Oh, kalau temannya agak lalai katanya. Seharusnya waktunya mandi tapi main HP dulu. Lanjut. Saya sih sekarang sudah karena kerja selesai juga jalan. Oh, kena faktor hujan lambatnya. Mogok di jalan. Kena terlambat berangkat. Kena macet. Kena macet. Lanjut, yang terakhir bangun kesiangan. Jadi semuanya berbeda-beda ya. Ada yang ngantar ayunya, ada yang main HP gara-gara begadang main HP, ada yang jauh, ada yang hujan, ada yang macet. Terus apa lagi tadi? Telat bangun, lalai. Kenapa sih kita bisa terlambatnya? Karena kurangnya manajemen diri kita ya. Ya. Gimana biar kita nggak telat? Kalau dunia bisa lebih cepat, terus Disiplin diri Pak. disiplin diri. Dunia lebih cepat. Terus tidak lupa menyetel alarm. Apalagi buat jadwal tidur. Jadi kebanyakan yang tidak telat itu karena begadang. Begadang yang kurang harus dikurangi dalam jadi tengah begadang itu apa? Main HP. Terus yang belajarnya gimana? Coba jelasin dulu. Oh, jadi kata Reza tadi jam belajarnya harus jatuh. Nggak boleh malam-malam belajarnya. Jangan kemalaman belajarnya. Kalau bisa, kalau nggak pulang sekolah sore. Terus apa lagi biar nggak begadang? Tidak tidur siang.
kawannya tadi kurangi tidur siang biar pas malamnya bisa ngantuk cepat. Kalau kita sudah tidur siang kita nggak ngantuk lagi, benar? Iya. Apalagi Pak, Semangat Pak. Iya, bisa semangat biar cepat tidur kan kawan. Pak, tapi kalau yang aku yang itu masih ngantuk. Iya, ayah kalian juga. Kalau minum kopi cup langsung tidur. Ada yang ngopi tapi cepat juga tidur ya. Jadi minum apapun itu nggak berpengaruh ya. Dan Pak, kalau aku minum kopi aku nggak tidur Pak. Terkadang sampai jam 12. Nah, yang sampai jam 12. Jam 12 lewat dikit tidur ya. Ya. Gak apa-apa. Begadang itu boleh kalau ada manfaatnya. Tapi ada nggak manfaat dari begadang itu? Apa? Dan misalnya kita belajar Pak, belajar sampai jam karena mungkin karena mau ujian juga iya Pak. Kalau belajarnya sampai tengah malam terus kita pulang, Nggak ada manfaatnya. apa? Ada yang bangun di sekolah. Di sini ada yang bangun nggak? Ada. Ada. Siapa pacar? Tapi Pak. HP. Kalau kata bukan dari HP, di telepon ya Pan? Instagram, bukan minta ke pacar yang Instagram tadi. Jadi apa sih Pak? Siapa yang bisa menyebutkan faktor yang bisa menyebabkan kita terjadi apa sih? Apa-apa? Iya, kita terang tadi apa aja ya? Udah kita yang kita ya. Dan tidak berdalam, juga bawa kesiangan dan tempat tidak tidur. Ada lagi? Macet, nggak bersiap-siap. Kenapa tuh bisa nggak bersiap-siap? Berarti apa yang harus dikurangi? Main HP-nya. Kalau macet tadi, biar nggak kemacetan tadi apa? Berarti lebih awal bangunnya. Bangun mandinya lebih awal kan? Ada kehilangan barang juga Pak. Kehilangan barang. Berarti cari-cari barang dulu. Makanya kita malamnya harus persiapkan semua biar paginya kita mandi, berpakaian, terus kita bisa langsung berangkat. Malas nyiapin data pelajaran, baru nyiapin buku. Itu harus dikurangi nggak? Terus apa lagi Pak tanya tadi? Di sini kan muslim semua ya. Kalau kalian bangun subuh itu sholat kan? Tidur lagi ya Pak? Bisa update kalau nggak tidur lagi. Makanya di bawah jam. Berarti kurangnya apa ya? Jadi macet sudah, begadang sudah, terus apa lagi? Nggak bangun. Solusinya apa tadi? Apa? Tidurnya lebih awal biar nggak terbangun.
waktu di awal. Permainan HP-nya apa lagi tadi? Ini Pak. Disiplin diri itu gimana Pak? Coba jelasin dulu. Teman-temannya nggak tahu nih. Disiplin diri itu mana? Maksudnya itu menyiapkan lebih awal Pak. Oh, menyiapkan barangnya di awal. Jadi harus ada jadwalnya, harus bukan dulu. Kalau tidurnya jam 10 harus tidur jam 10. Kalau makannya jam 7 harus makan. Misalnya disiplin diri. Apa lagi? Bangun dan di sekolahnya dari awal. Udah? Sudah kan? Mau permainan enggak? Permainan apa kira-kira? SBT. Ada yang punya SBT yang sini? Apa? Apa tersebut? Bapak menyerahkan kepada teman-teman. Ada enggak SBT-nya? Main game apa, Zah? Coba Zah. Oh, sambil Zah, dekatkan kepalanya Zah. Apa Zah? Velocity. Velocity apa tadi itu? Dan TikTok. Bukan permainan kalau dan TikTok kan? Ada Zah? Apa Zah? Apa kata? Gimana contohnya? Ya, dengerin teman. Oh, main dulu bila berarti. Ayo. Ayo. Jam 6 pagi itu kita ketemu ibu. Jam 6 pagi dapat Rp6.000. Jam 10 pagi dapat Rp10.000. Jam 10 malam dapat Yang 11 malam. 10 malam. 22. 2000. Apa ya? Nyerah. Waktunya ditambah. Oh. Waktunya ditambah. Jam 4 pagi Rp4.000. 5 pagi Rp5.000. Jam 5 sore 5 sore. 5.000. Apa nih? Jam 1 siang Rp4.000. Jam 2 siang 5.000. Coba jelasin dulu. Dapatnya gimana? Kan jam contoh nih Pak ya, kan jam papan kan 04 atau 01 Pak. Ya. Itu dibayar Rp4.000 Pak. Jadi kalau misalkan jam 2 siang itu kan 1 ke 4. Jadi 1 papan 5. Tambah sejam. Oh, 4.000 berarti. Oke. Baru paham. Ada lagi perlu nih Pak? Ada nih. Apa? Apa nih? Itu aja. Ada yang lain enggak? Ada yang lain. Ada? Pan biasanya ada Pan. Ayo Pan. Permainan ada nih Pak. Apa nih? Permainan teka-teki. Ayo Pan. Apa teka-teki? Kami ini menunggu loh. Menunggu kan? Ayo Pan. Pikir dulu.
Apa Wan? Kalau Ipan lagi mikir ada lain? Ada lagi nggak? Kamu Reza Bang. Oke, kita dulunya ya. Single itu sendiri double itu 2. Nah, 22 tambah 1 tambah 1 semua. Double. Single. Squad. single itu sendiri Double itu 2. empat. Empat. Oh iya. Oh, sudah tahu. Pakai uang ya. 1 ditambah 15 ditambah 10. 4. Lima. Iya. Lama. Mana bapak aja ini. Jadi susah. Saja 20 ditambah 10 ditambah 15. 20. 6. Benar. Ada kemahiran. Jelasin dulu ya. Kan single itu sendiri. Ya. Berarti kalau satu, jadi kalau satu itu sendiri gitu. Jadi kalau kita dua itu kan dua, jadi dua dengan dua kan dua. Nah ditambah satu jadi 3 kan. Nah ditambah 15 itu 2 angka kan. Kalau 5 Coba sekali lagi kan sudah Iya, diomongin sama Reza kan? 4 ditambah 1 ditambah 12. 4. Paham nggak? Tolong. Jangan yang tanya. 5 dah sih. Nah, yang lain ya. Sudah paham kan? Nah, Yang kata Reza tadi? mau kan kita nih, tidak? Yang Udah. Mau main lagi apa kita lanjut? udah lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Dia apa stop? Stop dulu ya, kita lanjut ke yang bilang. Bahas mana kita tadi? Faktor dan solusinya ya. Iya. Jadi kita lanjut lagi kan. Ini sudah faktor dan solusi dari yang kita lihat tadi. Faktornya apa yang kita lihat, solusinya apa. Dan kita sudah tahu semua kan teman-teman kan. Terus di sini ada enggak teman-teman itu akibat dari telat tadi apa? Di tangan, diukur apa? Dapat sanksi. Terus Bayar denda, Pak. bayar denda. Apa? Di lapangan. Berdiri di lapangan. Ada nggak yang akibat dari yang memang berpengaruh pada diri kita? Satu. Dalam pembelajaran nggak? Iya, udah telat. Benar nggak? Nggak fokus belajar kan? Iya. Karena kita nggak ini kan? Nggak tahu awal dari pelajaran kita tadi kan? Nah, jadi nanti berpengaruh pada nilai kalian dalam proses belajar. Jadi tahu nggak kesimpulan kita hari ini apa? Satu orang aja, satu orang. Reza. Oke, kesimpulan pada hari ini yaitu bahwa kita harus menentukan diri dalam waktu. Itu seperti kita kurangi jam main HP-nya, jangan sering main HP. Kedua, belajar itu kalau bisa 2 jam, jangan pada malam hari. Terus yang ketiga yaitu kalau mau pergi sekolah itu buku-bukunya atau pakaiannya pun disiapkan dari awal pada malam hari. Jadi ketika waktu berangkat ke sekolah pada hari itu tidak berjalan. Ada yang lain, yang cewek. Ada. Kasih kesimpulan tentang kegiatan kita ini. Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat dari yang bisa kalian manfaatkan? Gitu. Apa? Ayo.
Ayo. Gak ada. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita di konseling kelompok ini, kita itu harus mengurangi begadang, bermain HP, semuanya harus disiapkan dan bagaimana kita memanajemen diri kita agar sudah sesuai dengan jadwal yang kita siapkan. Agar apa? Agar kita tidak telat. Kenapa? Kalau kita telat, proses pembelajaran kita akan terganggu, nilai kita akan terganggu juga. Kalau begadang kesehatan kita menurun juga. Yang dirugikan diri sendiri. Jadi di sini kita sudah belajar, kita sudah saling sharing tentang pengalaman kita dan kita saling memberikan masukan biar tidak telat itu gimana. Jadi harus dimanfaatkan pada diri kita biar menjadi lebih baik lagi. Semuanya paham? Paham. Siap? Tidak telat lagi? Siap. Harus bisa tepat waktu. Jadi kegiatan kita sudah di akhir. Bapak ucapkan terima kasih pada teman-teman karena kita tadi mengawalinya dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa juga. Bela semuanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita doa kita maju. Doa dimulai. Jadi setelah ini kalian silakan pulang dan Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Umumnya harus memanfaatkan benar-benar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sini bisa pulang. Jangan terlalu